analisis dibandingkan dengan kondisi normal gitu. Nah, sesuai roadmap hingga tahun 2024 kami banyak program mulai tanam di luar, di lahan nganggur, lahan terlantar, pola integrasi, meningkatkan indeks pertanaman, penggantian varietas, pengendalian hama penyakit, membangun kawasan-kawasan skala luas untuk jagung, ada korporasi, ada mekanisasi hulu hingga hilir, kemudian juga kemitraan dan lain sebagainya. Nah, itu ada di layar. Slide berikutnya. Nah, sesuai dengan supaya terjadi keberlanjutan karena pasokan pakan ternak. Slide 3 tolong. Keberlanjutan karena hasil jagung ini kan sebagian besar untuk industri makanan minuman. Untuk industri pakan ternak. Baik peternak pabrik besar maupun peternak kita, peternak lokal kita, juga untuk industri makanan minuman. Juga untuk konsumsi langsung untuk yang jagung komposit atau jagung lokal. Ini kami sudah petakan di mana daerah-daerah sentra produksi, itu ada warnanya, di mana daerah-daerah sentra pabrik pakan ternak, ada perusahaannya dan kebutuhannya sekian ton juga terlihat ada di layar. Nah, ini adalah masalahnya bagaimana keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan. Karena sifatnya musiman, jagung, sementara kebutuhan jagung pakan ternak dan produksi telur itu harian, ini harus ada sistem logistik. Mengatasi tadi rantai pasok, tadi di berita juga sudah saya baca dan dengar dan itu sama. Nah, inilah yang perlu solusi-solusi duduk bareng. Nanti di slide 4, tolong selanjutnya. Saya sampaikan singkat. Slide berikutnya. Nah, slide berikutnya, inilah inti dari yang dibahas sekarang. Bagaimana dari sisi peternak dan sisi yang satu petani jagung. Petani jagung. Kenapa? Kalau harga yang dihasilkan petani jagung naik, peternak juga ikut naik. Harga telur naik, kalau telur naik, petani jagung ikut pusing juga. Kenapa? Petani jagung juga beli telur, juga beli yang lain gitu ya. Jadi satu sisi, satu koin dua sisi ini harus sinergi. Tadi bagus supaya bagaimana pola kemitraan yang ada itu berkelanjutan. Itu yang saya minta justru. Nah, sebagai gambaran kami petakan itu sebelah kanan, itu sentra-sentra jagung kami. Kemudian bagaimana neraca nasional ada di tabel itu. Berlebih dan cukup. Cuma masalahnya ada di atas itu. Kita sudah, ini luar biasa, 2020 kemarin, petani jagung sudah ambil kur aja 2,5 triliun. Bukan 2,5 miliar itu, 2,5 triliun. Salah ketik. Kemudian produktivitas jagung juga lebih bagus. Hasilnya, margin, keuntungan petani dinikmati lebih bagus juga. Kemudian kami juga sudah memetakan mapping daerah sentra-sentra jagung. Juga daerah-daerah pakan ternak, industri ternak. Tidak hanya di Blitar, peternak mandiri, tidak hanya di Kendal, tapi ada di wilayah Jabodetabek ini. Ada juga yang di Lampung dan lainnya. Bahkan lebih besar wilayah Jawa Barat ini, peternak mandiri banyak. Nah, berikutnya adalah di luar itu, kita memang perlu hilirisasi. Produksi banyak harus diperkuat. Bukan tadi, yang slide berikutnya tadi. Masih slide sebelumnya saja. Nah, hilirisasi sehingga ada potensi-potensi 41 jenis produk turunan itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Kita selama ini belum ke situ. Belum banyak mobil. Yang kelima ini butirnya memperpendek rantai pasok. Benar, negara kita kepulauan. Sentra-sentranya di luar Jawa. Industri pakan ternak banyak di Jawa. Matchingnya gimana? Ini rantai pasok terlalu panjang. Tambah lagi fluktuasi harga karena musiman. Sehingga ini lahan sendiri dengan petani peternak. Saya terima kasih ini di Blitar, kemarin sudah ke Sulawesi, sekarang masuk rutin dari Gorontalo ya, habis Gorontalo ngambil dari Manado, pasokan banyak. Nanti silakan Pak Sukarman cerita ya, setelah Pak Suwardi. Pak Suwardi pun juga ngambil dari NTB. Nah,
Tapi tolong dibikin kemitraan yang permanen sehingga ada kepastian bagi peternak dan juga kepastian bagi petani jagung, kepastian pasar, kepastian harga. Yang berikutnya gimana? Untuk meningkatkan kapasitas kemampuan peternak berkelompok tadi, tolong diselesaikan tolong masalah pengering, dryer, selesaikan masalah silo, masalah gudang-gudang. Saya pengen peternak secara berkelompok di Blitar, di Kendal, di Jabodetabek, di Lampung, itu berkelompok secara kuat sehingga mempunyai stok untuk 3 bulan ke depan. Mirip kayak industri kita, industri pakan ternak yang besar itu. Harus begitu, ya. Nah, kami siap memfasilitasi itu, baik melalui kredit, kur, dan lain sebagainya. Kita pola kemitraan, kita bangun bareng. Saya carikan lokasinya, petani-petani mana yang nanam jagung gitu. Slide berikutnya. Saya kira yang perlu dibahas slide ini masalah kemitraan tadi perlu diperdalam. Kalau ini gambaran aspek yang lain, tidak hanya jagung itu untuk pakan ternak, turunan sebelah kanan itu. Itulah yang harus kita kejar karena nilai tambah ada di situ. Jagung bonggol harganya segitu, tapi kalau sudah popcorn harganya berapa sebungkus? 25.000 toh, nah, gitu. Belum lagi pangan-pangan olahan yang ada disajikan di sebelah kiri bawah. Segala macam jenis panganan kalau dibikin tepung nanti bisa untuk kue basah, kue kering, bisa untuk bubur jagung. Teknologi pertanian pun berkembang pesat yang di atas itu karena apa? Karena permintaan nanam jagung juga banyak. Jagung diolah hilir lebih banyak. Jadi nilai tambah ada di bil. Lanjut. Nah, ini contoh juga jagung untuk masuk. Jadi kami produksi jagung sekarang tidak hanya untuk pakan ternak, sebagian untuk memasuk industri makan, bermitra dengan Terios untuk industri makanan minuman, gluten sweetener itu. Kemudian yang di Jawa Timur, sebagian NTB memasuk PT Arena, di sini ada Greenfeed dan yang lain. Nah, kita dorong itu karena apa? Di sini petani bermitra dengan industrinya, makanan, minuman, dan yang lebih baik. Intinya itu, silakan slide berikutnya. Melakukan webinar ini, kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk-bentuk kemitraan dan keberlanjutan, dan memperkuat sistem logistik tadi saya sampaikan, sehingga dua-duanya kuat. Petani jagung kuat, peternak unggas juga semakin kuat terhadap berbagai hal. Intinya secara garis besar yang saya sampaikan, mari kita bersama-sama baik produsen dan konsumen hargai jerih payah petani. Petani nanam 3 bulan baru panen. Kalau singkong 10 bulan baru panen. Kita hargai mereka, jangan menawar. Kalau dijual harga yang jual petani jangan nawar. Kalau pedagang silakan ditawar. Karena apa? Itu bentuk menghargai jerih payah mereka. Konsumsi pangan lokal, jangan makan di produk petani tetangga. Tepung-tepung yang dari luar jangan, tepung yang dari lokal juga yang lebih bagus. Itu bentuk cintai produksi dalam negeri. Jepang, Korea Selatan kuat karena cinta produksi dalam negeri, nasionalisme kuat kayak gitu. Akhirnya FIFA Republik Indonesia. Demikian sebagai pengantar diskusi, selamat dan ditindaklanjuti dengan pola kemitraan yang lebih kuat, aspek hilir diperkuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses bagi semua.